Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Daulay, nomor NPM saya 2014344165. Saya berasal dari prodi PGSD 3A. Baiklah, di sini saya akan membacakan 7 materi. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada lingkaran, yang ketiga ada persegi panjang, yang keempat ada jajar genjang, yang kelima ada trapesium, keenam layang-layang, dan yang ketujuh terakhir ada belah ketupat. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu persegi. Apa itu persegi? Persegi adalah suatu segi empat dengan semua sisinya sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar dan siku-siku 90 derajat. Contohnya potongan keramik. Potongan keramik yang berbentuk segi empat. Rumusnya yaitu rumus untuk mencari keliling, yaitu rumus keliling persegi sama dengan K sama dengan 4S. Maksudnya 4S itu 4 kali sisi kali sisi kali sisi. Yang kedua ada rumus luas persegi. Cara mencarinya yaitu L sama dengan S kali S sama dengan S pangkat 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari persegi, yaitu diketahui suatu potongan keramik dengan panjang sisinya 8 cm. Ditanya keliling dan luas persegi keramik tersebut. Penyelesaiannya ialah A. K sama dengan 4S sama dengan 4 kali 8. Karena yang ditanya dari panjang sisi 8, jadi kita taruh 8 sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi keliling persegi keramik tadi adalah 32 cm. Baiklah, yang kedua kita akan mencari luas dari soal tersebut. Cara mencari jawaban dari soal itu ialah kita masukkan rumus L sama dengan S pangkat 2. L sama dengan 8 kali 8, karena soalnya 8 jadi rumusnya S pangkat 2, jadi 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi luas persegi keramik tadi adalah 64 cm pangkat 2. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Contohnya jam tangan. Rumus dari lingkaran ini yaitu cara mencari kelilingnya K sama dengan 2 kali Pi kali R, atau K sama dengan Pi kali D. Rumus jari-jari lingkaran yaitu R sama dengan K per 2Pi. Lalu ada rumus untuk mencari luas lingkaran, yaitu L sama dengan Pi kali R kuadrat. Baiklah, di sini saya akan memberitahu contoh soal dari keliling lingkaran, yaitu sebuah jam tangan yang berjari-jari 10 cm. Keliling dari lingkaran tersebut adalah, baiklah, kita akan menjawab yaitu menggunakan rumus, karena rumus keliling dari lingkaran itu 2 kali Pi kali R, maka K sama dengan 2 kali 3,14 kali 10. Jadi K sama dengan 62,8 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm.
Baiklah, kemudian saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Contohnya adalah meja belajar. Rumus luas dari persegi panjang yaitu L sama dengan P kali L. Panjang maksudnya panjang kali lebar. Sebuah meja belajar mempunyai panjang 84 cm dengan lebar 35 cm. Pertanyaannya, berapakah luas meja belajar tersebut? Baiklah, kita akan memasukkan rumusnya, yaitu L sama dengan P kali L. 84 cm kali 35 cm sama dengan 2940 cm. Jadi luas meja tersebut adalah 2940 cm. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang persegi panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut yang ada di hadapannya. Contohnya flash disk laptop. Rumus ruas dari jajar genjang yaitu L sama dengan A kali T, maksudnya alas kali tinggi. Rumus keliling jajar genjang yaitu 2 buka kurung AB tambah BC tutup kurung. Baiklah, di sini saya akan memberi contoh soal jajar genjang, yaitu diketahui flash disk dipotong pada bagian tengah, maka diperoleh dua bagian. Pertanyaannya, berapakah luas daerah flash disk jika diketahui alasnya 10 cm dan tingginya 5 cm dan 5 cm? Yang ditanya yaitu L, yaitu luas. Maka kita masukkan rumusnya, alas kali tinggi. Alasnya 10 cm dikali tingginya 5 cm, yaitu jawabannya 50 cm pangkat 2. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Contohnya atap rumah. Baiklah, saya akan memberitahu rumus trapesium. Untuk mencari luas trapesium, kita akan menggunakan rumus setengah dikali alas tambah alas B, maksudnya alas A tambah alas B tutup kurung dikali tinggi trapesium. Itu tadi luas rumus trapesium. Baiklah, saya akan memberitahu rumus keliling dari trapesium, yaitu A tambah B tambah C tambah D. Baiklah, saya akan memberitahu contoh soal dari trapesium, yaitu sebuah atap rumah memiliki panjang alas 3 cm dan 6 cm. Kemudian tinggi dari atap tersebut adalah 4 cm. Pertanyaannya, berapakah luas atap tersebut? Yang ditanya luas, berarti kita memasukkan rumus luas trapesium tadi. Setengah dikali alas A tambah alas B. Alas sama dengan setengah dikali alas A nya tadi 3 ditambah alas B nya tadi 6 dikali 4 sama dengan 18 persegi. Jadi luas atap dari soal tersebut yaitu 18 cm persegi.
Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi layang-layang yang keenam. Apa itu layang-layang? Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Contohnya ventilasi rumah kita atau rumah-rumah orang lain juga begitu. Rumus dari layang-layang yaitu L sama dengan setengah kali D1 kali D2, dan mencari kelilingnya yaitu K sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Baiklah, itu rumusnya. Dan kemudian saya akan memberi contoh soal dari layang-layang. Luas ventilasi rumah berukuran 250 cm kuadrat. Jika salah satu diagonalnya 20 cm, pertanyaannya berapakah panjang diagonal yang lain? Jawabannya adalah L sama dengan 250 cm kuadrat, D1 sama dengan 20 cm, L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Karena luasnya 250, jadi kita masukkan 250 sama dengan setengah kali diagonal satunya 20. Jadi setengah kali 20 kali D2. Lalu 500 sama dengan 20 kali D2. Maka D2 sama dengan 500 bagi 20, yaitu 25 cm. Berarti jawabannya 25 cm. Baiklah, yang terakhir saya akan membacakan belah ketupat. Apa yang dimaksud dengan belah ketupat? Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut yang ada di hadapannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita jumpai yaitu ketupat sendiri. Untuk mencari rumus luas belah ketupat yaitu L sama dengan 1/2 atau setengah kali D1 kali D2. Untuk mencari rumus keliling belah ketupat yaitu 4 kali sisi. Maksud dari 4 kali sisi, sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Baiklah, saya akan memberi contoh satu soal dari belah ketupat, yaitu tentukanlah keliling ketupat yang panjang sisinya sebesar 10 cm. Jawabannya adalah karena kita disuruh cari keliling, yaitu kita masukkan rumus keliling sama dengan 4 kali sisi kali sisi. Jadi 4 dikali, karena sisinya 10, jadi 4 kali 10 cm sama dengan 40 cm. Jadi keliling ketupat yang panjang sisinya 10 cm adalah 40 cm. Baiklah, itu tadi ketujuh materi tentang bangun datar yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.